Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruhan Bahri, mahasiswa program Pascasarjana dengan program studi pendidikan teknologi dan kejuruan, kekhususan pendidikan teknik informatika dan komputer dengan nomor induk mahasiswa 2010 5 2003 003. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial client server sebagai salah satu tugas mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hendra Jaya MT. Nah, kita buka. Di sini ada soalnya, yaitu jaringan client server. Di sini jaringan contoh alat-alat yang akan digunakan yaitu satu switch, kemudian B4 komputer, dan satu server dan 5 kabel strike. Seperti itu. Dengan gambar akhir seperti ini, di mana server itu IP-nya 192.168.1.1 sebagai servernya, dan klien ada PC1, PC2, PC3 sampai dengan PC4, yaitu dengan IP diawali dengan 192.168.1.101 sampai dengan PC keempat terakhir 192.168.1.104, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat jaringan client server ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer seperti ini aplikasinya. Nah, sebelum saya membuat aplikasi, mohon maaf, sebelum saya membuat jaringan client server, pertama saya akan menjelaskan pengertian dari client server dan fungsinya. Jadi, client server merupakan sebuah bentuk arsitektur yang mana klien ini merupakan perangkat yang menerima serta menampilkan dan menjalankan software komputer atau aplikasi, sedangkan server merupakan perangkat penyedia aplikasi serta bertindak sebagai pengelola keamanan serta data aplikasi. Server ini dapat terhubung dengan klien dengan menggunakan kabel UTP. Nah, dan network card atau kartu jaringan, PCI atau ISA merupakan salah satu perwujudan dari kartu jaringan. Nah, saya berikan gambaran server ketika klien memerintahkan contoh, seberi contoh klien ingin melakukan print, sedangkan di sebuah kantor cuma ada satu printer. Nah, klien 1, klien 2, klien 3 semua memerlukan untuk ngeprint, misalkan seperti itu. Nah, ketika klien 1 memerintahkan ngeprint, maka data akan dikirim ke server, kemudian server akan melakukan perintah print, seperti itu. Nah, ketika ada dari ketiga-tiga klien ini akan melakukan print secara bersamaan, maka dia akan ngeprint sesuai dengan urutan atau antrian yang pertama kali masuk ke server, seperti itu. Nah, pada teknologi informasi, client server lebih merujuk pada cara mendistribusikan sebuah aplikasi atau software ke pihak klien serta server. Pada client server, aplikasi terbagi menjadi dua bagian, bagian tapi masih dalam suatu kesatuan, yaitu komponen klien dan komponen server. Komponen klien ini biasa dijalankan pada sebuah workstation. Data dimasukkan oleh pemakai workstation dengan teknologi pemrosesan tertentu, lalu mengirimkan komponen ke server, biasanya berupa permintaan layanan yang ada pada server. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, dalam klien ingin melakukan print, maka datanya akan dikirim ke server dan server memerintahkan print untuk mencetak. Seperti itu. Baik, itulah tadi penjelasan tentang jaringan client server. Nah, untuk selanjutnya saya akan membuat sesuai dengan yang soal ini, saya akan membuatkan tutorialnya dan menjelaskan langkah-langkahnya rinci demi rinci. Yang pertama di sini dibutuhkan satu buah switch. Kita buka Cisco Packet Tracer.
switch kita pakai, kemudian diletakkan di sini. Nah, kemudian membutuhkan 4 buah PC. Kita masuk di end device, kemudian pilih generic, kemudian 1, 2, 3, dan 4. Di sini seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Kita buka yang connection, yang gambar petir ini atau gambar daya. Kemudian kita pakai kabel stripe di sini. Nah, pada tugas sebelumnya kita menggunakan kabel crossover. Kenapa? Karena dia satu perangkat atau satu komponen, yaitu client to client, yaitu satu bertindak sebagai klien, satu bertindak sebagai server, atau sebaliknya yang bertindak jadi server maupun klien yaitu di PC yang sama, atau biasa kita sebut namanya jaringan peer to peer. Nah, karena dia satu komponen, satu perangkat, maka kita menggunakan kabel crossover. Nah, pada kesempatan ini kita menggunakan komponen yang berbeda. Kenapa? Karena ada server seperti itu. Jadi kita harus menggunakan kabel stripe. Kita hubungkan kabel stripe fast Ethernet ke switch. Selanjutnya, maaf, kita tambah lagi fast Ethernet. Ini kita lakukan sampai dengan PC keempat. Seperti ini. Sebelumnya kita luruskan ya. Nah, seperti ini hasilnya, gambarnya. Nah, kita rubah namanya seperti yang sebelumnya. Kita klik saja, kemudian pilih config, setting, kemudian kita rubah PC 01. Kemudian selanjutnya kita rubah PC 02, config PC 03, PC 04. Nah, seperti ini. Nah, jadi PC 01, PC 02, PC 03, dan PC 04. Selanjutnya kita membutuhkan server. Kita membutuhkan server, kita masuk di end device, kemudian kita pilih server. Kita letakkan di sini, server. Kemudian kita tambahkan kabel menggunakan stripe, Ethernet. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah rangkaian atau gambarnya sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita masukkan IP. Terlebih dahulu kita masukkan IP pada server. Pada soalnya, kita diminta memasukkan IP pada server 192.168.1.1, sedangkan PC 01 kita diminta untuk memasukkan 192.168.1.101 sampai dengan PC keempat 104. Baik, kita mulai. Nah, pertama dari server kita masukkan desktop, kemudian IP configuration. Kita masukkan 192.168.1.1. Nah, ini diperintahkan di soalnya IP yang kita masukkan 192.168.1.1. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya dengan menekan tab, biasanya otomatis muncul. Nah, di sini servernya sudah memiliki IP 192.168.1.1/24. Nah, selanjutnya kita masukkan IP pada PC 01. Desktop, IP configuration, kemudian masukkan 192.168.1. Sesuai dengan perintah soalnya 101. Kemudian subnet mask-nya. Nah, default gateway-nya kita isi itu menggunakan IP 192.168.1.1. Nah, ini diambil dari IP server. Seperti itu.
Nah, lakukan hal yang sama pada klien atau PC-PC klien yang lain. Tambahkan IP 192.168.1.102. Subnet masknya 192.168.1.1. PC ketiga 103 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian PC keempat kita masukkan 192.168.1.104. Default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang proses tahapannya sudah selesai, yaitu jaringan client server, di mana di sini sebuah jadi server dan di sini sebagai client. Dia dihubungkan, jadi PC1, PC2, PC3, PC4 ini saling terhubung, yaitu dengan menggunakan switch. Nah, sedangkan semua PC mulai dari PC1 sampai dengan PC4 terhubung ke server menggunakan switch ini dengan kabel strike seperti ini. Seperti itu. Nah, baik, setelah itu kita akan mengujinya. Saya akan melakukan pengujian di pojok kanan ini, yaitu PDU dengan add simple PDU. Ini saya pilih, kemudian saya masukkan ke server, ke sini. Nah, di sini server ke PC1 itu keterangannya successful. Nah, selanjutnya kita lakukan berulang ke semua PC client dengan server. Nah, di sini juga PC kedua ke server itu juga server ke PC2 juga sukses. Selanjutnya PC ketiga sama sukses juga. Dan terakhir kita lakukan dari server ke PC keempat. Dan hasilnya juga berhasil seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan melakukan ping PC1 ke PC kedua. Saya ping command prompt ping 192.168.1.102. Nah, di sini keterangannya reply, berarti berhasil. Sekarang PC2 saya ping ke PC1. Ping 192.168.1.101. PC2 ke PC1 juga reply. Kemudian PC3 saya ping ke PC1. Ping 192.168.1.101. Juga reply. Selanjutnya PC4 saya ping ke PC2. Ping 192.168.1.102. Bentar. Nah, di sini juga tampilannya reply. Nah, seperti itu tutorial langkah-langkah membuat skema jaringan client server. Nah, jadi kita di sini menggunakan satu buah server, satu buah switch, dan 5 kabel strike, dan 4 PC atau sebagai klien. Nah, dari hasil pengujian ping dan PDU tadi, pertama kita melakukan PDU, pengujian PDU namanya, yaitu di sini dengan mengirimkan gambar ini, gambar surat atau gambar PDU atau PDU ini. Di sini hasilnya statusnya sukses atau berhasil. Ya. Nah, setelah itu tadi kita melakukan pengujian, melakukan ping dari PC1 ke PC2, begitupun sebaliknya PC2 ke PC1, PC3 ke PC2, PC1, PC4 ke PC2, dan semuanya berhasil. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin video tutorial langkah-langkah membuat jaringan client server dari saya. Saya
Muhammad Ruhan Bahri, mahasiswa program Pascasarjana, program studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, kekhususan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, dengan mata kuliah Teknik Komputer dan Jaringan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hendra Jaya MP. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.